Highlight. Pendengar, beberapa waktu terakhir, harga tandan buah segar (TBS) sawit di sejumlah daerah mengalami penurunan, terutama setelah diumumkannya kebijakan ekspor sawit satu pintu pada 20 Mei lalu. Menyikapi kondisi tersebut, Kementerian Pertanian melalui Wakil Menteri Pertanian telah 2 kali mempertemukan para pemangku kepentingan sawit untuk mencari solusi dan menjaga stabilitas harga di tingkat petani. Menariknya, berdasarkan catatan El Sinta, penurunan harga terutama terjadi pada TBS petani swadaya atau non-mitra yang di beberapa daerah turun hingga sekitar Rp2.000 per kilogram. Sementara itu, harga TBS petani yang bermitra dengan pabrik kelapa sawit relatif lebih stabil, masih di kisaran Rp3.500 per kilogram. Mengapa terjadi perbedaan harga yang cukup besar? Bagaimana mekanisme pembentukan harga TBS petani mitra dan langkah apa yang perlu dilakukan agar petani swadaya juga bisa memperoleh harga yang lebih baik? Pendengar, untuk membahasnya telah hadir bersama kita Dr. Insinyur Donald Siahaan, staf profesional Pusat Penelitian Kelapa Sawit atau PPKS. Selamat pagi, Pak Donald. Selamat pagi, Bang Bang Warma Dinata. Baik. Pak Donald, sebelum kita mulai pembahasan topik ini, kita dengar dulu ya pernyataan Menteri Pertanian Amran Sulaiman berikut ini. Siap. Kami sampaikan, alhamdulillah hari ini sepakat tidak ada lagi harga yang turun. Harus naik seperti kondisi semula. Bahkan bila perlu itu naik lebih tinggi. Kenapa? Nilai dolar dengan rupiah itu selisih kenaikannya 10%. Jadi minimal sama dengan seperti semula, dan ada kurang lebih 270 sampai 300 perusahaan yang belum menaikkan harga, dan kami akan kirim langsung ke Polda, tembusan ke Pak Kapolri, Pak Kapolda, dan kepada Dirkrimsus ditindaklanjuti. Kita harus jaga petani kita. Ini ada 15 juta petani. Sesuai data kami, data Gafki, itu ada 15 juta petani seluruh Indonesia. Tidak boleh kita rugikan mereka. Baik, Pak Donald, bagaimana menanggapi pernyataan Pak Menteri tadi? Ya, itu tindakan pemerintah yang positif dalam mengantisipasi atau memitigasi persoalan anjloknya harga TBS khususnya di swadaya. Memang ini dampak dari rencana kebijakan atau kebijakan yang akan dijalankan ke depan, yang kembali lagi kita melihat di sini bahwa pasar, khususnya pasar TBS itu punya sentimen terhadap kebijakan pemerintah, mengingat memang komoditas kelapa sawit adalah komoditas ekspor. Jadi kebijakan yang berhubungan dengan ekspor itu punya dampak. Nah, pemerintah tentu perlu hati-hati dalam melontarkan pernyataan atau membangun rencana kebijakan, menghitung dengan baik, bahkan tentu kaitannya dengan petani yang menjadi sokoguru dalam perkelapa sawitan di Indonesia. Nah, saya memandang tindakan yang sudah diberikan ini bagus, ya. Mudah-mudahan berefek dengan baik pada peningkatan harga TBS di tingkat petani swadaya khususnya. Tapi sebetulnya apa sih faktor utama yang memengaruhi pembentukan harga TBS di tingkat petani saat ini, Pak Donald? Oke. TBS itu memang barang ekonominya petani di tingkat perkebunan industri hulu, tapi karena produk utama dalam perkelapa sawitan bukan TBS, begitu banyak ragam, dan kita punya ketergantungan penting dalam ekspor, dalam keekonomian dari perkelapa sawitan, maka ada kompleksitas pembentukan harga di tingkat petani, apalagi tingkat petani swadaya. Ya, ada dampak dari perdagangan global komoditas kelapa sawit, bahkan geopolitik juga berpengaruh.
kaitannya dengan proses berdagang produk-produk CPO. Selain itu di tingkat perkebunan hulu, perkebunan kelapa sawit di hulu juga ada kompleksitas. Dalam hal ini hubungannya dengan rantai pasok. Ya, salah satunya rantai pasok yang lebih panjang pada petani swadaya dibanding kemitraan, dan juga manajemen di petani swadaya yang dari sisi keekonomian ya. Misalnya terpaksa harus panen 2 minggu sekali, sehingga kualitas TBS itu relatif lebih rendah dibanding petani berkelompok yang bermitra yang bisa panen setiap hari, sehingga kualitas buahnya lebih tinggi, harga relatif tentu lebih baik dibanding dengan petani swadaya. Jadi normalnya misalnya ada selisih harga di 400-500 rupiah antara petani mitra dengan petani swadaya, seperti itu. Belum lagi keragaman dari PKS. PKS ini kan bukan cuma satu jenis. Ada PKS yang bermitra, dalam hal ini plasma misalnya, atau swadaya bermitra yang diatur oleh pemerintah harganya. Ada PKS yang tanpa kebun atau istilah kami PKS komersial yang harganya sesuai dengan situasi pasar. Nah, ketika pasar mengalami, khususnya pasar CPO ya, mengalami atau chaos gitu, tentu berpengaruh terhadap harga TBS petani yang kita lihatlah faktanya dalam beberapa saat lalu bisa lebih dari 1.000, bahkan 1.500, bahkan sampai 2.000 di beberapa tempat, selisihnya dengan harga yang ditetapkan oleh provinsi misalnya. Itu kira-kira penyebabnya, Pak. Nah, data yang dihimpun El Sinta ini kan menunjukkan harga TBS petani yang bermitra dengan pabrik kelapa sawit atau PKS relatif lebih stabil, Pak Donald, dibandingkan petani swadaya yang di beberapa daerah mengalami penurunan cukup tajam ya. Bagaimana sih mekanisme penetapan harga TBS petani mitra sehingga mampu nih memberikan kepastian harga yang lebih baik nih, Pak Donald? Ya, di tingkat regulator, dalam hal ini Kementerian Pertanian, umumnya setiap 5 tahun dilakukan revisi terhadap tata niaga TBS, termasuk di dalamnya harga. Nah, harga TBS yang ditetapkan di tingkat provinsi bisa seminggu sekali, bisa 2 minggu sekali, bisa sebulan sekali, tergantung provinsinya. Tapi kalau di Sumatera biasanya setiap minggu. Itu didasarkan kepada perkembangan atau situasi harga dari CPO, harga kernel. Jadi ada rumus tertentu yang dipakai untuk itu, plus juga tentu adalah perubahan rendemen. Ya, jadi setiap 5 tahun pemerintah, Kementerian Pertanian melakukan revisi terhadap rendemen yang kalau umumnya ya, dalam pengalaman kami di PPKS dalam menyusun tabel rendemen yang terbaru begitu, selalu lebih baik karena yang bermitra ini mempunyai kemampuan untuk melakukan perubahan lebih baik dari bahan tanaman yang lebih baik, yang rendemennya lebih tinggi, kemudian juga manajemen budidaya yang lebih baik, ya, kemudian juga tata niaga dan organisasi yang lebih pendek, lebih sempit, langsung menghasilkan produknya langsung ke PKS, sehingga harga lebih bagus daripada yang petani yang tidak bermitra. Banyak kelebihan dari kemitraan ini tadi. Tapi yang paling membuat kesenjangan harga yang cukup besar nih antara TBS petani swadaya dan petani mitra, di antara yang tadi disebutkan oleh Pak Donald, lebih banyak mana nih dipengaruhi oleh kualitas buah dan rendemen, atau karena rantai tata niaga yang panjang sehingga harga di tingkat petani ini menjadi tergerus nih, Pak Donald? Sebenarnya kedua-duanya punya efek yang cukup berarti,
Tapi memang efek paling besar itu adalah dalam hal kualitas dan rendemen. Ya, jadi petani swadaya karena dia panennya lebih longgar, biasanya 2 minggu sekali, bahkan dalam beberapa kasus misalnya terjadi paceklik musim kemarau panjang, bisa 3 minggu, bisa sebulan panen, ini menyebabkan keragaman kualitas buah masuk ke pabrik. Nah, itu dampaknya terhadap rendemen memang cukup besar, bukan cukup besar, sangat besar. Bisa turun sangat signifikan. Dan ini nggak sesuai dengan apa yang disusun di tabel rendemen yang untuk kemitraan, begitu. Sehingga ketika dia masuk ke PKS, tentu PKS akan berpikir ini ada discounted rendemen yang harus dibayarkan dengan harga yang lebih rendah. Itu satu faktor, dan itu faktor utama memang. Ya. Kemudian juga rantai pasok, jelas petani dengan skala kecil nggak bisa langsung memasukkan buahnya ke PKS, harus kepada pemegang DO, pemegang hak untuk memasok, ya, yaitu pedagang-pedagang tengkulak tentunya kan, yang bisa 2 tingkat pedagang tengkulak ini terjadi di banyak tempat, ya, yang menyebabkan itu tadi terjadinya selisih harga yang tentu pedagang ini ingin mendapatkan juga keuntungan. Nah, proses itu pun cukup lebih panjang, sehingga buah masuk ke pabrik bisa lebih lama, paling cepat 2 hari, sehingga mutu buah pun turun. Jadi kembali lagi, mutu buah sangat berpengaruh terhadap rendemen dan malah juga terhadap kualitas CPO yang diproduksi, sehingga harganya di tingkat PKS yang menerima buah turun. Kira-kira gitu gambarannya, Pak Parman. Baik, Pak Donald, sebelum kita lanjut, saya mau undang pendengar ya untuk bergabung dalam pembahasan ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau dikomentari terkait pembahasan kita pagi hari ini. Silakan pendengar, kami open line di WA call 0811806543, atau Anda juga bisa menuliskan komentar ya lewat lewat WhatsApp di 0811806543. Baik, sambil menunggu telepon dari pendengar, saya bacakan juga. Ini sudah ada beberapa komentar. Di antaranya ada Pak Budi di Bogor. Nanti mohon ditanggapi ya Pak Donald ya. Baik. Pak Donald, kata Pak Budi, saya bukan petani sawit, tetapi sering mendengar sawit menjadi salah satu penopang ekonomi nasional. Kalau harga TBS petani turun terus, apakah dampaknya bisa dirasakan juga nih oleh masyarakat umum dan perekonomian di daerah? Selanjutnya ada Pak Joko di Riau. Saya petani swadaya dengan lahan sekitar 4 hektar. Saat ini harga buah kami jauh lebih rendah dibandingkan petani mitra. Apa langkah yang paling realistis yang bisa kami lakukan agar harga jual TBS kami bisa mendekati harga petani yang bermitra dengan pabrik? Tanya Pak Joko di Riau. Pak Joko ini langsung ya aktif sebagai petani swadaya. Selanjutnya selain Pak Joko ada Ibu Rina di Jakarta. Pak Donald, setelah adanya kebijakan ekspor sawit satu pintu, apakah penurunan harga TBS yang terjadi saat ini memang terkait kebijakan tersebut atau lebih dipengaruhi faktor pasar global seperti harga CPO dunia? Baik, nah masih ada beberapa komentar lagi. Nanti akan saya bacakan nih terkait pertanyaan Ibu Rina ini nih. Menarik juga nih Pak Donald nih, di tengah fluktuasi harga CPO global dan berbagai kebijakan pemerintah ya untuk menjaga stabilitas industri sawit nasional, bagaimana cara memastikan harga TBS yang diterima petani ini tetap kompetitif, adil dan tidak terlalu bergejolak nih, Pak Donald? Ya, case yang terakhir ini memang case yang sepanjang 10 tahun perdagangan sawit khusus dan juga termasuk TBS di Indonesia baru sekali ini terjadi, ya, karena sepanjang 10 tahun terakhir kita berhasil sebenarnya mengatur harga produk sawit di tingkat global dengan
intervensi pemerintah dalam pasokan dalam negeri. Jadi kita mengatur supply demand begitu. Jadi sebenarnya isu tentang gejolak harga di tingkat dunia untuk CPO ini saya pikir nggak menjadi penyebab anjloknya harga itu tadi, tetapi lebih kepada sentimen dari pasar, dari para investor sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah tentang kebijakan satu pintu tadi. Ya, tapi saya yakin ini hanya bersifat sementara ya, dan tidak bisa lama, karena bagaimanapun pebisnis selalu akan mengejar supaya bisnis ini terus berjalan. Ya, harga akan kembali normal yaitu dalam masa ke depan, apalagi pemerintah sudah melakukan antisipasi dalam mencegah hal tersebut. Memang dalam situasi seperti ini yang paling lemah adalah petani, terutama petani swadaya, karena sifatnya yang sangat loose dan berada di titik awal dalam sistem rantai pasok industri ini. Ya, jadi tekanan itu akan dibebankan ke yang paling lemah tentunya kan. Nah, ini yang ke depan kita sama-sama asosiasi pemerintah harus kolaborasi dengan baik supaya bagaimanapun petani swadaya adalah salah satu sokoguru dari industri kelapa sawit. Nggak boleh kita mengorbankan petani ini. Jadi sekaligus menjawab pertanyaan Pak Joko tadi. Nah, artinya ketika ada sesuatu rencana regulasi misalnya yang akan dilontarkan, kita perlu duduk bersama dengan baik pemerintah dan pelaku usaha supaya antisipasinya itu bisa dilakukan dengan baik, tidak menyebabkan pengorbanan tingkat petani yang seperti yang terjadi belakangan ini. Nah, Pak Joko, ya saya mohon izin menjawab pertanyaan Pak Joko. Ke depan kuncinya adalah kemitraan. Silakan Pak Joko mencoba membangun komunitas pelaku usaha kebun kelapa sawit, berkolaborasi menjadi kelompok, kemudian membangun kemitraan. Ya, pemerintah sendiri sudah mempunyai mekanisme untuk mendorong memberikan insentif untuk itu. Ya, misalnya dengan adanya bantuan atau hibah yang membuat para petani yang berkelompok ini itu punya kapasitas, kemampuan untuk membangun kelembagaan, lalu mempunyai bargaining position dengan pabrik kelapa sawit seperti petani plasma secara umum. Nah, ini yang Kementerian Pertanian sebenarnya melalui Permentan nomor 13 2024 sedang mendorong. Ya, tergantung sekarang respon dari masyarakat. Ini kesempatan untuk petani swadaya untuk memikir ulang, untuk segera bermitra, berkelompok, membangun kekuatan. Karena seperti filosofi Sapulidi, kalau sendirian nggak kuat, tapi kalau bergabung menjadi satu, ya Sapulidinya menjadi sangat berguna, sangat kuat. Demikian. Nah, kalau dari sisi pemerintah sendiri, bagaimana untuk terus mendorong penguatan petani sawit rakyat nih? Langkah konkret apa, Pak Donald, yang perlu diprioritaskan supaya petani swadaya ini dapat memperoleh harga TBS yang lebih baik ya, seperti harapan Pak Joko tadi? Apa prioritasnya? Apakah melalui kemitraan dengan PKS, peningkatan kualitas buah, atau penguatan kelembagaan petani, atau perbaikan tata niaga sawitnya nih? Dari sisi prioritas ya, kita pemerintah sebenarnya sudah punya, bukan hanya sudah merencanakan, tapi sudah lakukan banyak aksi untuk mendorong kemitraan, mendorong kelompok-kelompok tani bergabung dan menjadi cukup kuat dalam berdagang kelapa sawit dengan memotong tengkulak, memotong supply chain tingkat 1, tingkat 2 dalam
proses menjual TBS-nya ke PKS. Nah, melalui satu badan, kita sebut saja namanya Badan Penghimpunan Dana (BPDP), untuk dulu kelapa sawit, sekarang untuk komoditas perkebunan, itu ada mekanisme untuk membantu mereka melalui pelatihan, melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan sebagainya, dan itu kolaborasi dengan dinas setempat. Nah, ini yang saya pikir menjadi prioritas yang perlu dibangun lagi. Petani perlu disadarkan lagi, ya memang petani ini kan punya hak, mau sendiri mau bergabung itu punya hak, tetapi perlu penyadaran, perlu motivasi sedemikian rupa supaya petani ini punya kemampuan yang baik ke depan dalam posisinya sebagai pelaku usaha yang penting, sebagai pilar tadi, sebagai pelaku usaha yang mempunyai pengaruh, ya punya bargaining position dalam berdagang komoditas TBS yang dia miliki. Demikian Pak Bang. Ada yang menarik apa yang ditanyakan oleh Pak Budi di Bogor tadi ya, pendengar yang paling pertama ini. Kalau harga TBS petani terus turun, apakah dampaknya bisa dirasakan langsung nih oleh masyarakat umum? Oh, oke. Iya, khususnya di wilayah Sumatera dan juga memang di Kalimantan, kelapa sawit ini menjadi sangat penting sebagai industri yang itu bukan hanya berhubungan dengan petani atau pekerja di perkebunan kelapa sawit yang jelas menerima manfaat ekonomi, tetapi hampir seluruh bidang kehidupan manusia di wilayah-wilayah sentra produksi kelapa sawit itu punya ketergantungan atau punya keterhubungan dengan kelapa sawit, dengan perkebunan kelapa sawit, dengan industri kelapa sawit yang ada di sana. Iya, dalam semua aspek, ya dalam semua aspek. Ini semuanya studi ini sudah dilakukan oleh banyak pihak, terutama adalah PASPI, salah satu lembaga pengkajian yang berkaitan dengan perekonomian pertanian. Sebagai contoh, di Sumatera Utara dan juga di beberapa wilayah di Sumatera yang lain, terutama di Riau misalnya, ya dampak daripada kehadiran kelapa sawit ini bisa punya multiplier effect jauh lebih tinggi, bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat dibanding bentuk kegiatan ekonomi lainnya yang ada di wilayah-wilayah tersebut sebagai perbandingan. Jadi kalau terjadi penurunan harga TBS yang sangat signifikan, itu bisa mempengaruhi terhadap daya beli petani, terhadap ekonomi pedesaan, terhadap ekonomi wilayah, bahkan ekonomi dari satu provinsi, ya, sangat terdampak. Ya, ini yang sudah ada studinya, tapi saya perlu waktu untuk. Baik. Ya. Baik, Pak Donald, ada pertanyaan yang terkait juga dengan Pak Budi di Bogor tadi, ini dari Ibu Siti di Medan, dan ada beberapa pertanyaan dan komentar lainnya dari Pak Andi di Surabaya, ada Pak Dimas juga di Kalimantan Barat. Tapi sebelum kita lanjut, kita jeda dulu ya sejenak ya, sekitar 2 menit, nanti kita kembali lagi. Baik Pak Donald. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di El Sinta News and Talk edisi pagi, kami segera kembali. Talk Highlight. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Talk Highlight El Sinta News and Talk edisi pagi. Saat ini saya masih bersama staf profesional Pusat Penelitian Kelapa Sawit atau PPKS, Dr. Insinyur Donald Siahaan. Anda juga bisa menyaksikan perbincangan kami ini secara langsung yang disiarkan di live TikTok Radio El Sinta. Pak Donald, saya akan melanjutkan membacakan komentar ya dari para pendengar. Ini menarik. Ada pertanyaan dari Ibu Siti di Medan, ini juga masih terkait ya dengan apa yang disampaikan Pak Budi di Bogor tadi. Kata Bu Siti, sebagai ibu rumah tangga, saya sering mendengar sawit berpengaruh terhadap harga minyak goreng. Kalau harga TBS petani turun seperti sekarang, kenapa harga minyak goreng di pasar tidak ikut turun secara signifikan? Oke, tapi ditahan dulu Pak Donald. Selanjutnya ada
komentar dari Pak Andi di Surabaya. Dari sisi tata kelola industri, apakah menurut Bapak sudah saatnya pemerintah membangun sistem digital yang memungkinkan petani mengetahui harga referensi TBS secara real time agar posisi tawar mereka nih lebih kuat terhadap tengkulak maupun pembeli? Selanjutnya ada Pak Dimas di Kalimantan Barat. Pak Donald, banyak anak muda mulai tertarik masuk ke sektor perkebunan sawit. Dengan kondisi fluktuasi harga seperti sekarang, apakah usaha sawit rakyat ini masih menarik nih untuk jangka panjang, dan apa yang harus dipersiapkan supaya tetap menguntungkan? Tanya Pak Dimas di Kalimantan Barat. Oke, sebelum ditanggapi, sudah ada pendengar juga yang tersambung bersama kita. Ada Pak Putra di Sipolga, Sumatera Utara. Selamat pagi Pak Putra. Pak Putra. Baik, terganggu sepertinya komunikasi. Silakan Pak Putra dicoba lagi di WA call ya, di 0811806543. Silakan Pak Donald ditanggapi dulu 3 pertanyaan tadi. Baik, Ibu Siti, memang harga produk akhir end products produk konsumsi itu nggak bisa disamakan dengan fluktuasi harga bahan baku karena harga minyak goreng khususnya, ya, karena minyak goreng ini adalah salah satu bahan kebutuhan pokok yang pemerintah punya wewenang untuk mengatur fluktuasi harga, ya, karena nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh terlalu rendah, supaya daya beli masyarakat tidak terganggu dan mempengaruhi kehidupan masyarakat banyak. Maka harga itu ya diatur dengan cukup baik dengan mekanisme tertentu. Dan tentu minyak goreng ini kan disuplai ke pasar siap untuk diperdagangkan dalam waktu yang panjang. Ya, paling cepat 3 bulan habis. Kadang-kadang ada beberapa merek yang 1 tahun belum habis, kan gitu. Makanya fluktuasi harga di minyak goreng itu nggak bisa begitu aja langsung turun atau langsung naik sesuai dengan harga bahan bakunya. Ya, bahan baku CPO misalnya. Dan CPO sendiri kan harganya juga tidak malah kalau dirupiahkan harganya naik karena dolar naik, menguat. Nah, jadi nggak bisa kita mengambil garis lurus kalau soal harga bahan baku dengan harga end product. Sama juga dengan sabun dan segala macam yang kita pakai di sehari-hari. Sama dengan jika harga karet mentah turun, bukan berarti harga ban mobil itu turun juga kan, seperti itu. Betul, benar. Iya. Kemudian pertanyaan kedua tentang real time price. Ya, kembali lagi ini perdagangan komoditas, apalagi untuk ekspor, itu punya dinamika yang tersendiri. Ya, dan memang kalau untuk harga TBS itu sudah di-post digital oleh penetap harga di tingkat provinsi di webnya masing-masing dinas. Ya, itu dapat dilihat. Bahkan di tingkat petani mereka bisa monitor harga dari banyak tempat PKS yang ada di sekitar mereka, karena mereka punya jaringan komunikasi di tingkat petani, ya, misalnya Apkasindo di Riau, di wilayah tertentu, yang mereka saling berkomunikasi dengan baik. Jadi kemana mereka mau jual itu sudah bisa mengambil keputusan sebenarnya. Jadi apa yang terjadi sekarang sudah menggunakan media sosial dalam menginformasikan harga di antara sesama petani. Itu sudah terjadi dan juga sudah dilakukan oleh masing-masing provinsi untuk memposting harga di web yang nanti disebarkan juga ke tingkat petani. Kira-kira seperti itu.
jawaban saya. Kalau Pak Dimas di Kalimantan Barat tadi menanyakan nih Pak Donald nih, banyak anak muda mulai tertarik katanya masuk ke sektor perkebunan sawit dengan kondisi fluktuasi harga seperti sekarang. Apakah usaha sawit rakyat ini masih menarik nih untuk jangka panjang dan apa yang harus dipersiapkan ya supaya tetap menguntungkan katanya? Karena kelapa sawit ini produknya begitu banyak, kemudian akan menjadi sesuatu yang terus akan dipakai di sepanjang kehidupan manusia, baik untuk energi, ya kita lihat biodiesel, baik untuk produk makanan, begitu banyak produk makanan yang ada di Indonesia, di luar negeri. Bahkan kalau kita masuk ke supermarket atau ke minimarket, separuh produk yang ada di etalase itu atau di market tersebut itu punya kaitan dengan kelapa sawit. Ya, jadi kelapa sawit ini tetap akan menjadi bagian kehidupan manusia di sepanjang zaman. Hanya memang keekonomiannya itu tergantung bagaimana tata kelola di tingkat, kalau berkebun tingkat kebun, kalau memproduksi produk di tingkat produksi. Nah, kenyataannya banyak anak muda sekarang sudah mengambil sikap untuk berjuang berprofesi di sekitar perkelapa sawitan. Banyak. Ya, bahkan yang sekolahnya S2 bahkan S3 keluar itu balik lagi menjadi entah petani, entah pengusaha yang berhubungan dengan kelapa sawit, karena mereka sudah melihat sustainabilitasnya, jangka panjangnya dia masih prospek. Kalau harga naik turun kan itu dinamika, ya. Tetapi mengingat sifatnya yang menjadi kebutuhan umat manusia, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di seantero negara di dunia ini membutuhkan kelapa sawit. Saya yakin ini tetap menjadi sesuatu pekerjaan yang sangat sangat menarik ya ke depan, ya, tetap prospektif. Baik, kita jeda lagi ya Pak Donald ya, sekitar 2 atau 3 menit, nanti kita lanjut setelahnya. Pendengar jangan kemana-mana, kami segera kembali. Top Highlight. Kita kembali bersama Dr. Insinyur Donald Siahaan, staf profesional Pusat Penelitian Kelapa Sawit atau PPKS. Pak Donald, kalau menurut Pak Donald, formula penetapan harga TBS yang berlaku saat ini apakah masih relevan nih dengan kondisi industri sawit dan kebijakan hilirisasi di tahun 2026 ini, Pak Donald? Kami bersama stakeholders di tahun 2024 sudah mencoba merumuskan dan memikir ulang tentang tata niaga dan penetapan harga TBS ini yang akhirnya sudah diterbitkan dalam bentuk Permentan nomor 13 2024. Ya, jadi itu agak panjang, sudah 1 tahun lebih itu dibahas dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan situasi yang ada. Ya, memang sampai saat ini rumusan tadi masih dianggap oke, masih terbaik begitu. Walaupun ada beberapa hal yang menjadi catatan, misalnya belakangan ini berondolan masuk ke PKS itu relatif menurun persentasenya. Padahal dalam kemitraan biasanya itu diperoleh 8-12% berondolan masuk ke PKS dari petani. Nah, ini sudah merosot turun, bahkan ada yang di bawah 5%, yang mempengaruhi rendemen akhir dari TBS masuk secara agregat. Nah, ini tentu mempengaruhi penghitungan. Tapi kami bersyukur teman-teman di GAPKI memberi respon positif. Oke, kita masih tetap tidak merombak rumusan yang ada, sehingga tidak perlu ada pengurangan tertentu dalam
rumusan tersebut. Jadi itu masih dipakai. Ya itu yang terjadi. Tapi memang kalau hal-hal yang sangat spesifik seperti yang terjadi baru-baru ini, tiba-tiba ada pernyataan atau rencana regulasi yang seperti itu, lalu ada respon pasar yang mendadak, itu tentu di luar dari pemahaman kami di awal ketika menyusun rumusan harga TBS di tingkat provinsi. Demikian ya. Baik, masih cukup banyak ya komentar dan pertanyaan yang masuk ke redaksi Alsinta. Saya bacakan lagi, ada Pak Rahmat di Jambi. Pak Donald, banyak petani swadaya sebenarnya ingin bermitra dengan pabrik, tapi terkendala legalitas lahan, kelembagaan, atau syarat administrasi lainnya. Kalau menurut Pak Donald, apa sih hambatan terbesar yang membuat petani ini sulit masuk ke skema kemitraan dan bagaimana solusinya? Lalu ada Pak Hendra dari Dr. Hendra di Yogyakarta. Pak Donald, apakah sistem penetapan harga TBS saat ini sudah cukup transparan dan mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya? Perlukah ada formula baru atau penguatan regulasi agar distribusi keuntungan di rantai sawit ini lebih adil bagi petani? Selanjutnya ada Ibu Maya di Sumatera Selatan. Kalau pemerintah terus mendorong hilirisasi sawit dan peningkatan nilai tambah di dalam negeri, kapan petani sawit rakyat ini bisa benar-benar merasakan manfaat langsungnya dalam bentuk harga TBS yang lebih baik dan pendapatan yang meningkat? Tanya Ibu Maya di Sumatera Selatan. Silakan Pak Donald. Iya, saya mulai dari yang paling belakang, yang Ibu Maya, karena ini menarik. Kalau kita kembali kepada perkembangan harga dan fluktuasi harga dari tahun 2000 sampai ke masa sekarang, jadi pada 2,5 dekade ya. Sampai 2015 itu fluktuasi harga sangat tinggi sekali. Ya, kadang petani rugi. Ya, harga sempat misalnya di bawah 500 perak. Sementara biasanya harga di atas 1.500 atau ke 2.000 di masa itu. Ya, jadi sangat fluktuatif. Nah, dengan kebijakan hilirisasi, dengan insentif untuk pembangunan industri hilir, dengan mekanisme biaya keluar produk ekspor yang mengatur semakin hilir semakin kecil biaya keluar, Indonesia berhasil merubah skenarionya. Ya, semenjak 2012 fluktuasi harga itu sudah semakin dapat diredam dan tipis. Ya, bahkan semenjak adanya mekanisme pungutan ekspor yang pungutan itu sendiri kembali kepada stakeholders, khususnya termasuk petani, ya, ini makin membuat harga berada pada stabilitas yang sangat tinggi. Bahkan harga berada pada tingkat yang premium, cukup premium dibanding dengan harga-harga komoditas minyak nabati lainnya di luar negeri. Jadi sebenarnya petani kita sudah mendapat manfaat yang begitu besar dalam paling tidak 10 tahun terakhir ini, yang harganya tidak pernah lagi berada di bawah 2.000 ya di sepanjang sejarah berkelapa sawitan Indonesia. Ya, selalu di atas 2.000 walaupun ada gejolak yang cukup istimewa pada belakangan ini ya. Nah, itu karena kita berhasil mengatur harga di tingkat domestik melalui hilirisasi, Ibu Maya. Jadi manfaat di tingkat petani sudah sangat tinggi. Kalau dibandingkan dengan biaya produksinya, akan selalu untung sepanjang tata kelolanya sesuai dengan standar yang ada. Ya, walaupun di bawah standar masih tetap untung. Ya, ini yang menjadi catatan kami selama ini. Dan memang persoalan besarnya petani swadaya mempunyai kesulitan dalam bergabung menjadi kelompok. Tapi saya pikir dimulai dengan hal-hal yang kecil, ya, melalui Gapoktan, gabungan petani swadaya bergabung bersama sambil
mengelola atau mencari solusi pada masalah-masalah legalitas. Ya, karena saya pikir kalau di tingkat petani dalam hubungannya dengan kemitraan, dinas-dinas di tingkat provinsi akan sangat welcome membantu petani dalam membangun kemitraan. Memang legalitas ini nanti kaitannya dengan perolehan insentif saja dari pemerintah, kan uang dari pemerintah, uang dari tadi dana yang dikumpulkan dari ekspor, biaya keluar ekspor tadi kan sebagian itu diserahkan kembali ke petani untuk membangun kebun yang lebih bagus dan sebagainya. Itu perlu legalitas. Kalau pun tidak tercapai itu, tapi kan mendapat manfaat ketika menjadi kelompok dan menjual ke PKS secara langsung. Itu manfaat yang sangat baik, sambil nanti memperbaiki legalitas di dalam tingkat kelompok. Pemerintah saya pikir punya solusi-solusi untuk itu. Jadi Pak Rahmat, saya pikir nggak usah khawatir tentang itu, berusaha saja dengan baik. Dimulai saja ya. Ya benar. Pak Hendra, tentang transparansi, justru dengan duduknya stakeholders kita mencoba melihat dengan baik porsi-porsi yang diperoleh masing-masing pelaku usaha. Ya, dalam hal ini petani atau pekebun, kemudian pengolah tingkat hulu, kemudian pengolah tingkat yang lebih tinggi dan yang hilir. Ya, sebenarnya yang diterima oleh pelaku usaha dalam bentuk berkebun kelapa sawit itu sudah sangat baik pada kondisi sekarang ini. Misalnya saja nih, harga pokok produksi petani biasanya sekitar Rp1.000, paling tinggi Rp1.200 misalnya. Nah, mereka menjual TBS-nya sudah lewat dari 2.000, 2.500, bahkan sekarang pernah mencapai hampir Rp4.000. Coba kita lihat begitu tinggi marginnya kan. Jadi margin tingkat petani pun sebenarnya sudah sangat-sangat indah, sangat-sangat bagus, sangat-sangat cantik dengan kondisi sekarang. Nah, ini yang proses pembagian kue tadi sudah terjadi sebenarnya ketika regulasi kita sudah semakin baik di tingkat hulu maupun di tingkat industri hilir. Kira-kira itu jawaban kami, Pak Farma. Nah, ada satu pertanyaan juga nih soal kesejahteraan petani dalam jangka panjang nih, Pak Donald. Bagaimana dampak program hilirisasi dan peningkatan nilai tambah sawit ini yang didorong oleh pemerintah ini berdampak terhadap kesejahteraan petani dalam jangka panjang? Dalam jangka panjang, dengan semakin banyaknya ragam produk, ini akan memberi kepastian bahwa TBS petani akan laku dengan harga yang baik, ya sangat baik. Nah, ini sekarang ini memang Indonesia masih fokus kepada pemanfaatan minyak dari TBS. Padahal TBS sendiri hanya mengandung 20%, 25% paling tinggi minyak plus kernel, cangkang, dan juga cangkang yang in total cuma 30%. Nah, bagaimana dengan yang sisanya yang 70%? Katakanlah dari 70% tadi kita ambil tambahan 20% biomasa lain yang dikembangkan dalam bentuk produk-produk hilir. Nah, ini yang ke depan sedang kita dorong kepada pelaku usaha hilir memanfaatkan material-material biomasa sehingga nanti harga TBS itu pun akan mendapat insentif dari penggunaan biomasa tadi dalam dalam proses perdagangan TBS seperti itu. Jadi hilirisasi sangat penting dan ruangnya masih sangat besar. Ruangnya masih sangat besar dari sisi persentase material yang saat ini menjadi material ekonomi dari sisi biomasa. Jadi prospektif lah kalau untuk kelapa sawit untuk TBS petani dan kesejahteraan petani. Baik, Pak Donald.
Jika Pak Donald diminta memberi 3 rekomendasi nih kepada pemerintah, perusahaan, dan petani untuk memperkecil kesenjangan harga antara petani swadaya dan petani mitra, apa saja yang paling penting, Pak Donald? Ya, yang berkaitan dengan situasi yang terakhir ini kembali lagi mengingatkan kita semua, baik petani, baik pemerintah dan juga pengusaha, ya, supaya mari kita bekerja bersama, regulator, petani, dan pemerintah yang mendorong kemitraan yang semakin masif di semua lokasi sentra produksi kelapa sawit di Indonesia ini. Ya, swadaya saat ini menguasai katakanlah 40% area perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Nah, kalau terjadi kolaborasi yang baik ini antara kelompok-kelompok tani dan pengusaha, yang pemerintah ada di tengah-tengah melakukan mediasi dan motivasi dan pendorongan usaha yang sebaik-baiknya, ini akan membuat kita kuat. Dan tentu ini akan membuat langgeng ya industri ini di masa ke depan. Kalau enggak, kita akan mudah diporak-porandakan oleh situasi yang dari luar yang bisa membuat kita pecah. Ya, jadi kembali lagi kita harus bersatu. Semua stakeholders harus bersatu untuk melakukan ini. Dan apa yang dikerjakan oleh Pak Menteri Pertanian yang mendatangkan teman-teman dari asosiasi baik petani maupun para pengusaha perkebunan dan pabrik kelapa sawit duduk bersama, ini membuat ada sinergi yang kondusif bagi persoalan kita yang baru saja terjadi. Terima kasih. Baik, Pak Donald, terima kasih waktunya sudah bersama El Sinta di kesempatan pagi hari ini. Sehat selalu, Pak Donald. Siap, terima kasih. Amin.